Pada hari ini alhamdulillah untuk kolam penjualan ikan nila ini isinya tinggal sedikit, dan hari ini saya akan mengisinya lagi dengan stok ikan yang ada di kolam itu teman-teman. Khususnya yang sekilo isi 45 itu adalah ikan yang paling laris untuk dijual ecer di daerah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview kolam penampungan ikan nila yang saya gunakan untuk menampung ikan hasil panen dari kolam pembesaran sistem RAS. Kolam penampungan ikan nila ini saya desain seperti kolam air deras yang ukurannya dibuat minimalis, yaitu dengan ukuran panjang 3 meter kali lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter, dan ketinggian airnya 90 cm. Jadi kolam ini memiliki volume air kurang lebih 4000 liter atau 4 kubik air. Sistem pengairan kolam penampungan ikan nila ini menggunakan sistem RAS yang dikolaborasi dengan air gunung. Ditambah aerasi menggunakan mesin Resun LP100 dengan daya 100 watt dan menggunakan Uniring rubber hose sebagai media aerasinya, sehingga air dalam kolam ini insya Allah kualitasnya sangat bagus, sehingga bisa untuk tebar padat. Maka dari itu kolam ini mampu untuk menampung ikan nila sebanyak 400 ekor dengan bobot 100 kg atau sekilo isi 4 ekor. Bisa dikatakan 100 ekor per meter kubik. Bisa juga dikatakan berapapun jumlah ekornya, yang penting bobotnya tidak melebihi 100 kg. Kolam ini saya desain memanjang agar sirkulasinya bagus seperti kolam air deras. Dari ujung sana air masuk ditambah aerasi yang membuat arus ke ujung sini, sehingga kotoran terdorong ke dasar kolam bagian ujung sini. Dan kemudian kotoran beserta air lama tertekan oleh air yang baru sehingga keluar melalui pipa SLO eksternal ini. Dan air kotor yang keluar dari pipa SLO eksternal ini akan tertampung di saluran air ini. Saluran air ini ukurannya panjang 6 meter kali lebar 1,5 meter dan ketinggiannya 40 cm. Saluran air ini berfungsi sebagai kolam sedimentasi untuk menampung dan mengendapkan air kotor, sehingga air yang mengalir ke kolam pembesaran sudah dalam keadaan lumayan bersih. Kolam penampungan ini saya desain minimalis karena mengingat kalau musim kemarau sumber air dari gunung itu macet dan hanya bisa mengandalkan air dari sumur saja. Ketika kondisi darurat yang mengharuskan untuk menguras total kolam, sumur itu hanya mampu mengisi kolam ukuran kecil ini saja dalam sehari. Dan juga kolam penampungan ini saya desain minimalis agar dalam pelaksanaan mengambil ikan bisa dilakukan sendirian, karena diriku sudah terbiasa sendiri tanpamu. Untuk pipa SLO eksternal ini saya menggunakan pipa paralon ukuran 3 in agar aliran air bisa lancar, dan juga apabila nanti suatu saat saya menggunakan pompa berkekuatan besar, pipa SLO ini tetap mampu untuk mengalirkan air dengan lancar. Yang dimaksud pipa SLO eksternal ini adalah pipa SLO yang dipasang di luar kolam. Pipa SLO eksternal ini keunggulannya adalah bisa diganti-ganti dengan ukuran yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita menginginkan ketinggian air dalam kolam setinggi 50 cm, kita bisa mengganti pipa SLO eksternal ini dengan panjang 50 cm juga. Atau kita bisa menambahkan T di tengah pipa SLO ini dan menambahkan drop atau stop kran untuk mengatur ketinggian air kolam. Untuk saluran air yang berfungsi mengendapkan kotoran ini sudah terbukti selama 2 minggu. Saya habis pelet sebanyak 60 kg atau 2 sak dan mampu untuk menampungnya. Mantap kan? Saluran air ini sangat bagus sebagai pre-filter. Kemudian untuk di bagian dinding kolam, terutama di bagian sudut,
Semua sudut kolam ini ditebalkan agar bangunan kolam ini kokoh dan meminimalisir adanya dead spot atau air mati akibat tidak tersirkulasi dengan lancar. Sekarang mari kita pindah ke bagian ujung kolam sebelah sini untuk melihat instalasi pipa, saluran air, dan saluran angin untuk airasi. Untuk saluran air, saya menggunakan pipa ukuran 1 in yang saya bagi-bagi ke 4 kolam menggunakan T, dan di ujung setiap pipa saya kasih overloop 1 inch ke setengah in, dengan harapan air bisa terbagi rata di setiap kolamnya. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya, airnya bisa terbagi lumayan merata, bukan? Dan untuk saluran angin aerator, saya menggunakan pipa ukuran setengah in dan menggunakan stop kran di setiap kolam agar kita bisa mengatur besar kecilnya angin sesuai yang kita butuhkan untuk aerasi kolam. Sekarang mari melihat pipa saluran air dan angin yang terhubung dengan kolam utama. Terutama untuk saluran air dari mesin pompa ini memang terlihat kurang rapi karena terlihat miring, tapi pipa ini saya rancang miring agar bisa meringankan kerja pompa untuk mendorong air naik sampai ke kolam penampungan dan juga meminimalisir belokan agar aliran air bisa lancar. Untuk pipa saluran angin ini mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan model instalasi, tapi saya gandengkan saja dengan pipa saluran air agar terlihat menyatu dan lumayan rapi. Untuk di bagian gerojokan air ini saya desain dengan menambahkan 2 baris batu bata agar gerojokan bisa lebih tinggi supaya air bisa jatuh lebih kencang sehingga menambahkan suplai oksigen dalam air, dan juga agar penataan instalasi pipa tidak terlihat dari depan yang membuat kesan lebih rapi. Untuk pipa penghubung dari saluran air ke kolam utama, saya menggunakan pipa ukuran 3 in agar aliran air lancar karena lubangnya besar. Dan di bagian bawah selokan ini saya menambahkan T 3 in ke 2 in yang berfungsi untuk pembuangan kotoran dari endapan kotoran yang ada di kolam saluran air ini. Kemudian saya membuat akses jalan dengan cor memanfaatkan pasir sisa pembuatan kolam penampungan ini. Akses jalan ini sangat penting untuk aktivitas merawat kolam dan memberi pakan ikan. Apalagi pas musim hujan seperti ini, akses jalan jadi nyaman dan tidak becek. Biaya untuk pembuatan kolam penampungan ikan nila ini sekitar 10 jutaan, dengan menambahkan akses jalan jadi mendekati 11 jutaan. Kolam ini saya desain terlihat batu batanya agar terlihat estetik bernuansa alam. Selain untuk menampung ikan nila hasil panen, kolam ini juga bisa untuk program pembesaran karena sirkulasi airnya sudah memenuhi syarat. Jadi selama ikan belum sold out atau terjual, ikan di sini akan bertambah besar. Yang penting tetap dirawat dan dikasih makan. Nah, sampai di sini untuk review kolam penampungan ikan nila ini. Untuk video tahap pembuatan dari awal sampai jadi seperti ini dan juga untuk rincian biayanya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dicek apabila teman-teman ingin mengetahuinya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi video menarik terbaru yang saya upload. Apabila ada saran dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk menjalin pertemanan, silahkan follow Instagram saya, linknya juga ada di deskripsi, agar kita bisa komunikasi lebih intens dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video yang lebih menarik dan bermanfaat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.